dengan proses pengamanan listrik di alas Purwo ketika ada event-event berlangsung di alas Purwo jika penyebab gangguannya di hewan dan pohon. Jadi di alas Purwo itu kan eventnya luar biasa banyak lah. Dan eventnya kan ada event lokal, nasional maupun internasional ya. Jadi kita melihat eventnya terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Altrizan. Pagi ini kita bertemu lagi dalam acara Knowledge Sharing. Pagi ini kita udah kedatangan Manajer ULP Muncar, Bapak Anton. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mbak Dea dan rekan-rekan semuanya. Oke, pagi ini kita akan Knowledge Sharing mengenai upaya ragas pohon melibatkan BKSDA sebagai bentuk sinergi antara PLN dengan BKSDA selaku stakeholder. Monggo bisa dimulai Bapak Anton. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan dulu ya posisinya alas Purwo itu seperti apa, maupun di sana itu ada apa aja sih dan kejadian apa aja yang selama ini kita lalui dari awal pengoperasian jaringan listrik di alas Purwo sampai dengan hari ini. Mungkin saya bisa dibantu dengan slide-nya ya. Oke rekan-rekan, di sini saya mencoba kita gali dulu ya. Sebenarnya di alas Purwo itu ada apa sih? Bisa next. Nah, kalau misalkan rekan-rekan main ke alas Purwo, kita punya banyak sekali lah. Dari alas Purwo sendiri itu, kalau teman-teman main itu ada Pura Giri Salaka, Situs Kawitan, ada Jadengan. Jadi di sana ada savana, teman-teman bisa melihat banteng maupun binatang-binatang liar yang berkeliaran bebas. Ada wisata gua, banyak juga di sana para pengunjung maupun wisatawan yang datang ke gua yang ada di alas Purwo. Terus di sana selain juga eksotik di hutan, juga banyak sekali pantai-pantai yang sudah diakui di dunia. Jadi bahkan harusnya ya pada bulan Juni ini kita ada acara World Surfing Federation ya. Jadi di sana seharusnya kita di bulan Juni ini ada turnamen surfing internasional, tapi karena ada wabah corona maka dipending di tahun 2021. Nah next. Nah di sini kalau misalkan alas Purwo sendiri, jaringan listrik alas Purwo itu kita tarik dari jaringan listrik yang ada di Gardu Induk Genteng. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini dari Gardu Induk Genteng sampai dengan ujung alas Purwo itu KMS-nya kira-kira sekitar 80 sampai 90 kms, 80 km sirkuit ya. Jadi memang sangat jauh sekali karena pusat listrik kita untuk sementara wilayah ULP Muncar itu masih mengambil sumber suplainya itu dari Gardu Induk yang ada di wilayah Genteng. Nah, alas Purwo sendiri itu mengoperasikan 5 trafo yang ada di dalam jaringan listrik alas Purwo. 2 trafo di Plengkung atau di Jilen, 1 trafo di Pancur, 1 trafo di Pura, 1 trafonya ada di wilayah Pantai Triangulasi. Nah, selain itu juga karena alas Purwo sendiri itu sudah diresmikan ya sama Pak Bob dengan JM kita dan juga JM-nya WIP yang ada di Pantai Pancur, maka secara publikasi alas Purwo itu sendiri sudah resmi menjadi bagian dari kita UP3 Banyuwangi, di mana kita harus menyiapkan suplai yang handal. Nah di sini kendala-kendala yang kita alami itu salah satunya adalah pohon ya, yang pasti kendalanya adalah pohon karena di alas Purwo sendiri 95% itu wilayahnya merupakan pohon yang masih aktif, dalam artian pohonnya itu masih hidup. Jadi memang kalau kita lalui selama ini jaringan kita itu seperti yang terlihat di slide, banyak sekali jaringan kita tertimpa pohon di mana dari awal pengoperasian sampai dengan hari ini kita mengalami kejadian besarnya itu sebanyak 5 kali kita terubuhan pohon. Sebenarnya kalau dihitung rubuh pohonnya itu lebih banyak, cuma yang mengakibatkan konstruksinya fatal itu selama 5 kali. Nah di sini ada gambar juga teman-teman recovery sampai dengan malam hari, bahkan sampai dengan besok harinya itu teman-teman masih bekerja karena kita
mempunyai komitmen bahwa pelanggan-pelanggan yang ada di Alas Purwo itu tidak boleh berhenti listriknya, seperti itu. Nah, selain pohon juga next kita bisa tampilkan. Nah, di sini ini ada namanya hewan liar. Jadi terutama di sini hewan liarnya itu kalau yang paling banyak di Alas Purwo yang merusak jaringan kita itu adalah monyet dan sebangsanya ya, ada lutung, monyet, terus ada jenis-jenis yang lain lah, tapi jenis-jenisnya itu primata. Nah, di sini yang membedakan monyetnya Alas Purwo dengan monyet-monyet yang lain itu mereka itu sedikit ganas ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana terminasinya jaringan kita itu digigitin sampai bolong. Nah, ini kita sudah studi banding dengan yang ada di Bali ya. Di sana kan ada di Sangeh. Kita sudah nanya-nanya, ternyata di Sangeh pun kendalanya monyet. Tetapi ketika kita share gambar-gambar kerusakannya, mereka lebih kaget karena di Sangeh itu nggak merusak, tapi mereka itu tersetrum biasa. Kalau di sini sudah ditutup, tapi mereka menggigit, akhirnya mereka tersetrum. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada kertas-kertas seperti ini ya, kertas-kertas yang ada di monyet itu sebenarnya itu kalau kita zoom isinya adalah nomor register. Jadi kalau misalkan ada satwa yang mati maupun tumbuhan yang jatuh di Alas Purwo itu dari pihak Taman Nasional Alas Purwo itu memberi nomor register karena itu merupakan cagar alam dunia ya. Jadi segala apa yang hidup di dalamnya itu ada nomor registrasinya. Nah, di sini upayanya apa aja sih? Itu yang kita lakukan. Salah satunya kalau untuk yang mencegah binatang itu kita pasang segala macam yang ada menurut ide kita yang baik, kita pasang semua. Mulai dari duri penghalang binatang, ada pipa PVC. PVC ini juga tujuannya untuk ketika hewan melata atau hewan primata yang datang ke situ, dia akan jatuh karena pipanya itu akan berputar. Selain itu kita juga ada pemasangan tali hijau, pemasangan cover basing, dan juga ada inovasi dari teman-teman ULP Muncar yaitu pemasangan ambiar ya, nama alat inovasinya. Jadi di situ si ambiar ini dia mengeluarkan suara apabila ada sesuatu yang mendekat. Jadi kalau misalkan ada monyet yang datang, dia akan mengeluarkan suara dan monyet itu akan takut. Nah, ini yang foto-foto untuk pemasangan basepack, cover basing maupun hijau penghalang ya. Ini supaya lebih jelas saja. Next. Nah, ini yang mungkin sebagian dari kita itu belum paham ya. Jadi sebenarnya dalam satu kompleks besarnya Alas Purwo itu dia itu dimiliki oleh dua instansi besar yang merupakan dan yang dua-duanya itu merupakan stakeholder kita. Dan stakeholder ini merupakan kategori stakeholder yang aktif ya, karena antara kita maupun dua stakeholder ini mereka memiliki kepentingan yang sama di situ. Sama-sama supaya pengen cagar alam maupun pohonnya tetap terjaga dan pengen listriknya tetap menyala secara handal di situ. Jadi yang kalau misalkan teman-teman lihat ketika teman-teman mau masuk ke Alas Purwo itu di sana terdapat banyak hutan jati maupun hutan mahuni yang ada di sekeliling atau di kanan kirinya jalan yang menuju Alas Purwo. Nah, itu secara legalisinya itu merupakan bagian dari Perhutani Banyuwangi Selatan atau kalau misalkan kita sebut KPH Banyuwangi bagian selatan. Nah, batasnya di mana, Pak? Nah, batasnya itu kalau teman-teman lihat di foto kedua, di situ ada pintu masuk Alas Purwo. Nah, itu merupakan batas wilayah kepemilikan maupun tanggung jawabnya. Jadi setelah teman-teman masuk di pintu masuk itu, selebihnya itu merupakan wewenangnya Balai Taman Nasional Alas Purwo. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau untuk Perhutani Banyuwangi bagian selatan itu merupakan tumbuhannya adalah pohon industri ya, atau pohon produksi. Jadi dia ada skema pemotongan tahun kapan pohon itu dipotong. Sedangkan kalau teman-teman masuk ke dalam Balai Taman Nasional Alas Purwo itu merupakan hutan hujan tropis yang merupakan cagar ekologi dunia. Jadi di dalamnya itu dia tidak boleh sama sekali ada tumbuhan maupun hewan yang dipotong ataupun dibunuh seperti itu. Next. Nah, jadi antara dua stakeholder ini perlakuan kita itu beda. Kalau misalkan stakeholder Perhutani Banyuwangi bagian selatan itu kita enak berkoordinasi, itu kapan pohon untuk wilayah A ditebang itu pasti kita ada koordinasinya. Sedangkan kalau misalkan di Taman Nasional Alas Purwo
itu kita ada kendala karena pohon itu tidak mungkin bisa ditebang kecuali pohon itu jatuh sendiri baru bisa dipotong. Nah, itu kendala yang selama ini kita rasakan untuk melistriki Alas Purwo. Dan di sini ada tanggal-tanggalnya ya, kapan bencana yang membuat konstruksi kita itu rusak. Ada sampai 5 kali. Nah, ini untuk yang koordinasi dengan stakeholder. Kalau untuk seperti yang telah saya sampaikan, untuk Perhutani Banyuwangi bagian selatan itu antara ULP Muncar sendiri maupun dari pihak perhutani itu ada surat rutin, di mana pengamanan itu pasti bisa dilakukan secara koordinasi. Sedangkan kalau untuk Taman Nasional Alas Purwo sendiri, itu dari awal kita kejatuhan pohon, itu kita tidak bisa langsung eksekusi. Jadi waktu itu prosesnya adalah saya ketemu dengan kepala seksinya, terus beberapa kali kita ngobrol, belum ada titik temu, sampai dengan kejadian keempat, kepala seksinya ini ikut ke lapangan. Jadi beliau menyaksikan sendiri bagaimana kerusakan dari konstruksi jaringan listrik yang ada di situ. Baru kita rumuskan bahwa oke mas, saya bantu, masnya tolong dibuat surat. Baru setelah itu kita baru berani bikin surat atas persetujuan kepala seksinya. Akhirnya kita buatkan surat itu kepada Balai Taman Nasional Alas Purwo, seperti itu. Next. Nah, seperti ini skemanya. Jadi setelah ada surat resmi yang membuat kita berani bekerja, kita ada koordinasi potong pohon untuk wilayah perhutani bagian selatan, dan juga untuk wilayah Taman Nasional Alas Purwo sendiri itu tidak bisa langsung ditebang. Dia harus melalui beberapa kali survei. Yang pertama survei yang dilakukan oleh pihak PLN, yang kedua survei yang dilakukan oleh pihak PLN dan Taman Nasional Alas Purwo, dan yang ketiga pihak dari internal Alas Purwo itu sendiri. Jadi dari survei awal kita dengan Alas Purwo, kita bisa menemukan 76 pohon yang berpotensi untuk merusak jaringan kita. Dan rata-rata pohonnya adalah pohon sadeng. Kalau teman-teman tahu, pohon sadeng itu pohon palem ya. Tapi bedanya kalau teman-teman lihat di sini, pohon palem yang ada di lingkungan teman-teman itu mungkin usianya baru 10 tahun lah atau 20 tahun. Tapi kalau yang ada di Alas Purwo, tingginya sampai 30 meter, itu usianya sekitar di atas 100 tahun kalau menurut kepala seksinya. Jadi butuh penanganan khusus. Dari 76 pohon itu yang boleh diizinkan untuk dipotong adalah cuma 27 pohon. Jadi di situ kalau teman-teman lihat di foto itu ada nomor registrasi potong pohonnya, yang saya tampilkan itu pohon terakhirnya di angka 27. Seperti itu. Nah, ini foto bersama dengan kepala seksinya, orang yang sangat baik sekali, namanya Pak Probo. Mungkin teman-teman kalau main ke sana bisa menyapa ya dengan beliau, karena sangat membantu kita di dalam melistriki Taman Nasional. Oke, mungkin itu saja Mbak Dea. Selebihnya saya kembalikan lagi acaranya kepada hostnya, Mbak Dea. Oke, terima kasih Bapak Anton. Menarik nih terkait kerjasama antara stakeholdernya. Kalau aku lihat di sini kan ada 2 ya. Betul. Ada 2. Nah, sedikit pertanyaan. Banyak boleh. Mungkin yang mau bertanya boleh di chatting ya, boleh di chatting. Untuk bertanya nanti saya sampaikan ke Pak Anton. Tapi saya mulai terlebih dahulu pertanyaannya. Antara 2 stakeholder ini dimulai saat mau pembangunan atau setelah pembangunan jaringan? Dua-duanya Mbak. Ya, jadi kalau misalkan sebelum pembangunan jaringan itu kita izin antara Perhutani bagian selatan dan pihak Taman Nasional Alas Purwo untuk proses masuk jaringan. Jadi proses di mana nanti kita boleh bekerja di situ, proses di mana nanti konstruksinya seperti apa yang ada di situ, itu semua kita jalankan. Tapi setelah dioperasikan dan setelah diresmikan, kita ada kendala lagi. Sebenarnya kendala ini dari awal sudah akan terpikirkan oleh kita. Namun untuk legalisasinya ataupun proses kita memberikan surat maupun proses legalnya supaya kita bisa bekerja di situ, kita lakukan lagi setelah jaringan kita beroperasi di sana. Kalau terkait pohonnya? Betul Mbak Dea. Terkait pohonnya ini kita data di awal saat pembangunan, apa saat jaringan itu udah masuk, terus kita lihat oh ini potensi nih ngenain jaringan kita, baru kita bekerja sama, menjalin kerjasama ke 2 stakeholder tersebut. Kalau mengenai pohon, yang pertama saya ingin terangkan, kalau untuk yang Perhutani Banyuwangi Selatan itu dia sudah ada peta untuk pemotongan pohon Mbak, karena dia kan jenis pohon produksi ya.
Jadi dari wilayah A, misalkan wilayah A itu dipotong untuk bulan depan, wilayah B itu untuk bulan keberapa, itu kita langsung ada koordinasi. Nah itu menurut saya tidak ada masalah karena jenis pohonnya memang pohon produksi ya, untuk pasti dipotong. Nah yang agak membuat kita bekerja keras itu adalah untuk koordinasi di wilayah taman nasionalnya. Jadi di wilayah taman nasionalnya kalau misalkan kita lihat ya, karena di sepanjang jalan kita, jaringan kita itu kan pohon semua. Jadi kalau misalkan kita mau hitung mana yang kira-kira berdampak itu pasti ada ribuan pohon, Mbak. Nah dari ribuan pohon itu kita seleksi lagi yang mana dia akan menjatuhi atau merubuhi jaringan kita dalam waktu dekat. Akhirnya dari situ kita komunikasikan itu total ada 76 pohon seperti itu. Nah tapi disurvei ulang lagi sama kepala seksi dan juga internal Alas Purwo itu hanya boleh diizinkan untuk memotong 27 pohon. Nah di sini saya ada sedikit cerita menarik Mbak Dea. Ya. Jadi kalau teman-teman main ke Alas Purwo itu pasti akan melihat jalan masuk Alas Purwo itu tidak bisa lurus. Jadi jalannya itu kan kalau kita setelah masuk ada sedikit lurus, habis itu berkelok-kelok. Nah proses untuk pembuatan jalan itu sendiri ternyata juga ada kendalanya. Di mana waktu itu pihak PU atau pihak PU ya, dinas PU itu ketika mau membangun jalan itu dia terhalang oleh banyak pohon juga. Habis itu mereka berkoordinasi lagi ke pihak Taman Nasional, disurvei sama seperti kita, disurvei sama berapa jenis pohon atau berapa banyak pohon yang akan ditebang. Dari pihak PU itu merencanakan akan memotong 50 buah pohon. Nah setelah disurvei ulang itu hanya boleh satu Mbak Dea. Jadi dari 50 pohon yang ditawarkan oleh PU dipotong itu hanya boleh satu yang dipotong. Akhirnya cuma satu yang dipotong. Akhirnya apa? Jalan-jalan yang ada di Alas Purwo itu kan berkelok ya, karena dia mengikuti titik pohon yang tidak boleh ditebang. Gitu. Jadi pohon-pohon besar yang tidak boleh ditebang itu murni tidak boleh ditebang karena mereka sistemnya adalah cagar ekologi dunia seperti itu. Oke, menarik menurutku. Ini saat survei antar ini kedua ya, PU sama jalan, PLN sama PU sama jalan, PU dengan BKSDA sama PLN dengan BKSDA itu sama-sama survei. Setelah tahu sejumlah pohonnya itu ada kesepakatan nggak? Maksudnya ini pohon yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang pastinya ada. Selanjutnya itu ada perjanjian nggak? Maksudnya perjanjian, oke, kita sudah survei ini boleh dipotong. Kan itu tadi PU cuman dari berapa tadi 50 cuma satu. Apakah di awal tidak ada surat perjanjiannya untuk itu gitu? Karena kalau dilihat kan dari awal obrolan dengan di akhir beda. Apakah tidak ada hitam di atas putih? Jadi begini Mbak Dea, mungkin yang dilakukan oleh PU sama kita itu sebenarnya mirip ya. Jadi sama-sama kita koordinasi. Sewaktu survei itu surveinya bareng. Jadi ketika kita menentukan 76 pohon maupun PU menentukan 50 pohon itu survei yang dilakukan oleh dua pihak dan dilakukan bersama-sama. Jadi kita sama-sama menandai pohon-pohon yang berpotensi rubuh ataupun yang menghalangi mungkin PU untuk membangun jalan. Namun keputusannya itu mereka juga semacam mempunyai kantor induk. Jadi keputusan untuk hasil surveinya itu dari pihak Taman Nasional Alas Purwo dikirimkan lagi kepada induk mereka yang ada di BKSDA. Nah BKSDA sendiri dari hasil survei yang telah dilakukan dia memilah lagi, mungkin dengan pertimbangan karena tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau yang namanya di Taman Nasional itu pohon itu tidak boleh dipotong Mbak. Jadi pohon itu harus jatuh dan mati sendiri baru boleh dipotong untuk dipinggirkan seperti itu. Jadi memang melalui beberapa proses di mana di proses akhir dia akan mengerucut sebanyak berapa buah pohon yang boleh dipotong. Baik, kita lihat pertanyaan dari audiens. Ini password HP-nya berapa, Franky? Oh, kita lihat ini. Pertanyaan pertama dari Mas Agung. Bagaimana dengan proses pengamanan listrik di Alas Purwo ketika ada event-event berlangsung di Alas Purwo jika penyebab gangguannya di hewan dan pohon? Saya langsung jawab atau ya? Ya.
Jadi pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Ale ya. Jadi ketika ada event, jadi di Alas Purwo itu kan eventnya luar biasa banyak lah. Dan eventnya kan ada event lokal, nasional maupun internasional ya. Jadi kita melihat eventnya terlebih dahulu. Kalau memang si event itu butuh kehandalan listrik 24 jam non-stop tanpa ada kedip, kita tetap di situ men-standby-kan yang namanya UPS maupun genset. Di situ dari pihak teknik WLP Muncar sendiri berkoordinasi dengan event organizer yang ada di Alas Purwo dalam penyelenggaraan event itu supaya nanti suplai listriknya itu berjalan dengan baik. Jadi di situ tetap kita standby-kan dua sumber. Yang pertama sumber dari listriknya PLN sendiri maupun sumber dari UPS dan genset yang kita pasang. Seperti itu Mbak Dia. Oke, baik. Sekarang pertanyaan kedua dari Deki. Izin bertanya, dalam proses pemotongan dan kesepakatan perabasan dari Taman Nasional dan KPH, apakah sudah dituangkan dalam dokumen dalam jangka waktu tertentu atau hanya surat periodik? Tadi pertanyaan mungkin sudah dijelaskan juga. Karena setahu saya pembangunan 3 lokasi khusus di Banyuwangi sudah dibuatkan PKS oleh UP2K. Apakah sudah sempat berkoordinasi tentang ini untuk kesepakatan perabasan dicantumkan di PKS agar nantinya meski berganti pejabat masih bisa dilakukan sesuai kesepakatan awal? Oke, mungkin saya bisa menambahin Mbak Dea ya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Mas Deki itu izin untuk jaringan kita masuk ya. Kalau izinnya itu pasti sudah ada. Makanya kalau misalkan kita lihat di sana itu tiang-tiangnya juga sudah berdiri kokoh, kabel MVT kita juga sudah di situ terinstal dengan baik, trafo-trafo kita juga sudah terinstal dengan baik. Itu pastinya sudah melewati tahap legalisinya. Nah, pertanyaannya di sini kan untuk menjaga kehandalannya ya. Jadi kalau misalkan proses jaringannya sudah oke, tapi ternyata dalam jangkauan pohon yang tinggi itu jaringan kita kalau misalkan pohonnya jatuh dia akan tetap terkena atau mempengaruhi konstruksi kita. Nah ini yang berusaha kita jalin lagi komunikasi dengan stakeholder khususnya Taman Nasional Alas Purwo supaya nanti ke depan kita akan adakan survei periodik Mbak Dea. Jadi yang namanya pohon itu kan bisa jadi hari ini dia terlihat masih sehat ya, belum tentu di bulan depan si pohon ini masih sehat juga. Jadi teman-teman yang ada di WLP Muncar sendiri secara periodik itu mensurvei pohon-pohon sejauh 21 kms yang dilewati jaringan Alas Purwo. Nah dari hasil survei itu nanti kedepannya karena kemarin sudah dapat izin memotong 27 pohon, ke depan kalau misalnya ada potensi lagi kita surati lagi kepada Taman Nasional Alas Purwo supaya nanti dibuatkan lagi memo sama seperti ini berapa banyak lagi pohon yang boleh kita potong. Tapi dalam artian kita tidak bisa membeban-bebankan dalam pemotongan pohon di cagar budaya ya, di cagar alam ya. Takutnya itu nanti menjadi stigma negatif di dunia luar bahwa dengan adanya listrik PLN itu juga tidak boleh mengganggu ekosistem yang ada di Taman Nasional Alas Purwo seperti itu Mbak Dea. Mungkin BKSDA berbesar hati karena banyak tiang-tiang yang patah ya, udah sekitar 15-an ya? Ya betul, jadi setiap kali patah itu pas awal tahun saya lihat kita sempat sekali kejatuhan pohon itu bisa mengganti sampai 8-12 tiang ya, seperti itu. Ini sudah kejadian kemarin, kejadian yang keempat. Nah nanti setelah kita pangkas 27 pohon ini, bulan depan kita survei lagi supaya nanti bisa kita petakan Mbak Dea. Kita bisa berjalin komunikasi lagi kepada kepala seksinya supaya bisa diteruskan ke BKSDA pusat seperti itu. Satu lagi terkait apa tadi ambiar? Ambiar itu ada berapa unit di Muncar? Ambiar untuk saat ini kita pasang di titik-titik trafo. Jadi kemarin yang paling berpotensi itu sebenarnya adalah di pancur sama yang ada di triangulasi Mbak. Ternyata setelah kita mempelajari sedikit karakteristik hewan ya, jadi si monyet ini lebih senang kepada titik-titik yang ada keramaian. Saya kira kalau di pancur kan hampir waktu itu setiap hari ada orang yang ada di situ. Jadi di situ kita pasang ambiar, satu lagi kita pasang di triangulasi Mbak. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke Sadengan itu di pertiggaannya itu ada trafo kita satu di situ. Nah itu kita juga pasang alatnya, inovasi teman-teman WLP Muncar. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ada satu lagi.
Sejauh ini bagaimana koordinasi dengan Musbika terkait kelistrikan di Taman Nasional Alas Purwo dan kondisi tidak terjadi padam listrik akibat gangguan? Pertanyaannya, Mas. Oke, pertanyaan dari Mas Arif ya, Ya. bagus sekali. Jadi sebenarnya kan ini istilahnya dalam dunia kita itu sebenarnya manajemen stakeholder ya. Jadi bagaimana kita bisa memanage stakeholder yang kita punya kepentingan di wilayah situ. Nah, selain yang saya sebutkan dua stakeholder tadi, baik dari Perhutani Banyuwangi bagian selatan maupun Taman Nasional Alas Purwo, beserta dengan para polisi hutan dan juga masyarakat dan para pemilik resort. Jadi kalau teman-teman pernah main sampai ke Jilen, di sana itu ada 4 resort besar yang memiliki wisma besar ya yang di sana. Itu kita saling menjalin koordinasi, baik itu masalah keandalan maupun masalah penagihan listrik lah. Nah, di situ ketika terjadi sesuatu karena wilayahnya itu lumayan jauh ya dari WLB Muncar sekitar 50 km lah. Nah, kita itu mendapatkan info pertama ketika pohon jatuh maupun pohon yang hampir jatuh di jaringan kita itu malah dari mereka, baik dari pihak Taman Nasional maupun Perhutani maupun dari para pemilik resort dan juga pengunjung yang ada di sana. Nah, di situ setelah ada laporan seperti itu, kita tindak lanjuti, kita datangkan tim ke sana. Setelah itu kita identifikasi. Nah, untungnya kita kan memasang di sana itu bukan saluran udara Mbak ya, tapi kabel udara. Jadi jaringan yang terpasang di Alas Purwo itu adalah jaringan yang berisolasi. Jadi ketika dia tertimpa pohon pun listrik itu akan menyala dengan normal. Dia tidak akan menyebabkan kerusakan selama isolasi kabelnya itu tidak rusak. Nah, di situ setelah terjadi kejadian, kita koordinasikan dengan stakeholder terkait dan juga kita identifikasi apakah listrik ini ketika kerubuhan pohon ini masih dalam kondisi baik jaringannya. Apabila memang masih baik, ya akan kita kerjakan dengan skema listrik itu tidak padam. Jadi listrik yang ada sampai dengan Jilen maupun Melengkung itu tidak ada yang padam di saat kita melaksanakan perbaikan konstruksi jaringan kita yang ada di situ. Jadi seperti itu. Oke. Selain dengan kedua stakeholder, ternyata kita harus tetap berkoordinasi terkait mau padam listrik, mau tagihan, mau apapun itu terkait semuanya tentang PLN, tentang listrik ataupun tentang keduanya, maksudnya keduanya itu saling menguntungkan. Jadi stakeholder, hotel-hotel di sana semuanya kita harus berkoordinasi dan berkomunikasi. Mungkin karena jamnya sudah lewat, sudah habis, kita sudahi. Tapi sebelum kita sudahi, kita lihat pesan-pesan mungkin dari Mas Anton. Kalau misalkan ada MULP lain atau area lain mau berkoordinasi dengan BKSDA, apa sih yang harus kita lakukan gitu? Mungkin bisa sampaikan Mas Anton. Oke, mungkin sedikit tambahan dari saya ya, saran. Jadi sebenarnya kalau misalkan potong pohon ataupun yang ada hubungannya dengan pohon itu, kita harus bisa melihat dari sisi mana pohon itu ditebang. Seperti biasanya kalau ini kan sebenarnya special case Mbak ya, Alas Purwo itu special case. Jadi kalau sebelumnya kan kita sudah pernah koordinasi pangkas pohon dengan PU. Terus kalau yang di Metropolis biasanya DKRTH ya dengan pertama. Beliaunya hadir bersama saya di situ sambil ngobrol, sambil bagaimana ini untuk kecepatan recovery kita supaya listrik nyala kembali seperti itu. Di obrolan pertama itu Pak Probonya atau kepala seksinya itu belum sempat membahas supaya ini bisa ditebang. Terus habis itu kejadian kedua itu juga belum mengizinkan untuk ditebang. Baru pas setelah kejadian ketiga saya datangi lagi, jadi saya datang ke sana itu hampir banyak ya ke kantornya itu untuk mendiskusikan masalah ini. Baru beliau dengan besar hati meneruskan apa yang kita rasakan itu kepada petingginya beliau, dan ternyata sempat dibahas dan kita diminta untuk survei bareng dan membuat legalisasinya dengan surat itu tadi Mbak Dia. Jadi memang kalau untuk special case itu nggak bisa langsung kita saklek, kita harus bikin surat, kita potong, tidak bisa seperti itu. Jadi pendekatannya memang harus dari pendekatan psikologis supaya stakeholder itu sama-sama berempati kepada kita bahwa kita itu mengalami kesusahan dalam hal ini. Seperti itu Mbak Dia. Oke, baik. Mungkin cukup sekian
knowledge sharing hari ini. Terima kasih atas knowledge sharingnya Bapak Anton. Sama-sama. Sampai jumpa lagi knowledge sharing UP3 Banyuwangi di next selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.